اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر wa inna lahu lahafidhun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ikhwati fillah, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan juga karunia kepada kita semua hingga saat ini tiada hentinya. Dan di antara kenikmatan yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua adalah diberikannya kekuatan, kemampuan, juga kemauan serta keinginan untuk kita sama-sama duduk guna mempelajari salah satu daripada ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari oleh setiap muslim, yaitu bagaimana atau tata cara membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini memberikan kepada kita semua kemudahan, keberkahan di dalam apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih dalam pembahasan tentang kitab metode Asy-Syafi'i, ya, ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i, yang kita masih dalam pembahasan tentang bab makharijul huruf, ya, makharijul huruf. Dan kita masih dalam pembahasan makhraj al-lisan bagian yang ketiga, ya. Bagian ketiga daripada makhraj secara keseluruhan secara umum, yaitu makhraj al-lisan. Sekarang kita sudah masuk kepada, atau terakhir pembahasan kita adalah di huruf dhad, ya. Makhraj huruf dhad. Pada pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan di huruf selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, yaitu makhraj huruf lam. Ya, bisa dilihat di situ di dalam kitab tertulis bahwa makhraj huruf lam adalah ujung dua tepi lidah, ya. Ujung dua
tepi lidah. Ujung 2 tepi lidah sampai, Pak, ini agak panjang ya. Diperhatikan kemudian difahami ya. Coba difahami meskipun panjang tapi insya Allah mudah ini. Ujung 2 tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi daripada gigi-gigi bagian atas. Nah, sebetulnya sampai situ aja ya. Ujung 2 tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Nah, gigi-gigi bagian atas itu gigi apa saja? Nah, itu baru di dalam kurungnya ya disebutkan atau dijelaskan. Yaitu yang berhadapan pada 2 gigi geraham yang pertama. Kemudian 2 gigi taring, 2 gigi seri samping, dan 2 gigi seri yang paling depan. Ya. Nah, sebetulnya mudah ya. Huruf lam ini adalah letak posisi lidahnya itu adalah seperti makhraj huruf dhad ya. Namun yang bagian depannya ya. Yang bagian depannya bukan bagian sampingnya. Persis ya. Hanya saja cara pengucapannya agak berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah makhraj daripada huruf ya, daripada huruf hijaiyah, maka khususnya lisan ya, khususnya makhraj al-lisan, makhraj yang terletak di lidah, maka kita harus terbayang setiap bagian lidah ya. Pernah kita sampaikan atau pernah kita share ya, dari gambarnya pun kita pernah share, maka harus terbayang ya. Di sini dikatakan ujung 2 tepi lidah. Nah, kebayang nggak itu? Ujung 2 tepi lidah ya, itu di gambarnya sudah di-share. Kalau di gambar sini bahasanya sisi ya, bukan tepi. Sama aja ya. Kalau kita mau rubah di situ, ujung 2 sisi lidah ya, bagian sisi atau bagian tepi. Ujung 2 sisi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Ya. Nah, bisa diperhatikan di situ sebetulnya ya, difahami. Ujung 2 tepi lidah itu maksudnya adalah antum perhatikan di anak panah nomor 8 ya. Anak panah nomor 8 atau dari garis kuning yang paling bawah, garis kuning yang paling nomor 3 ya, yang ketiga, yang paling bawah, tapi bagian sampingnya ya, bagian samping, bagian tepi, bagian sisi lidahnya ya. Nah, itu melingkar sampai ke seberangnya sana, melingkar ke depan ya, ke akhir ujung ya, atau ke ra'sul lisan ya, muntahal hafah kalau antum masih ingat. Nah, itu melingkar ya ke depan lidah, bagian lidah depan, di bagian sampingnya menyisir terus melingkar sampai ke seberangnya. Nah, itu lidah yang digunakan dalam pengucapan huruf lam ya. Dalam pengucapan huruf lam itulah lidah yang digunakan, dan inilah yang dimaksud dengan ujung 2 tepi lidah ya. Jadi ujung 2 tepi lidah ini melingkar ya, melingkar sampai bertemu di ujung, betul-betul ujung akhir daripada lidah ya, ra'sul lisan atau muntahal hafah ya. Nah, itulah lidah yang digunakan dalam mengucapkan huruf lam ya. Namun kitab ini mungkin tidak disebutkan ya, tertulis di sini, makhraj yang tertulis di sini, definisi daripada makhraj lam di sini adalah definisi makhraj dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi
yang digunakan ketika mengucapkan huruf lam adalah lingkar ya, lingkar ujung lidah. Sebagaimana beliau menyatakan dalam manzumah jazariyahnya, ya, waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha, ya. Wallamu adnal hafah, ya, adnal hafah limuntahaha, adnal hafah sampai apa, muntahanya, sampai ujung tepinya. Nah, jadi sisi ujung sampai ke melingkar sampai ke seberangnya tapi lewat depan itu ya, lewat ke muntahal hafah atau ra'sul lisan di situ. Nah, itu pendapat Imam Ibnul Jazari. Tapi sebagian ulama qiraat menyatakan bahwa huruf lam ini makhrajnya adalah atau lidah yang digunakan torof juga sama ya. Menggunakan torof juga. Torof itu ujung lidah ya. Bagian ujung punggung lidah ya, yang di garis nomor 3 di situ. Nah, bagian tengahnya juga digunakan ya, meskipun tidak terlalu ke dalam ya, tapi di bagian agak dalamnya itu masih digunakan untuk pengucapan huruf lam. Al, ya, bisa dirasakan antum ketika kurang lebih sama seperti bahasa kita, huruf L ya, L, al, ya. Namun sebagian ulama menyimpulkan ya itu ada pergeseran ketika pengucapan huruf lam, ya, pergeseran makhraj ya, khususnya ketika menebalkan huruf lam ya di lafzul jalalah. Ya, ketika menebalkan huruf lam tersebut maka ada pergeseran sehingga bisa disimpulkan bahwa huruf lam ini makhrajnya cukup luas ya. Cukup luas atau ada toleransi di situ dalam dari segi lidah yang digunakan. Ya. Terkhusus ketika tadi apa? Lam ditebalkan pengucapannya. Nah, maka para ulama menyimpulkan maka ini urusannya bukan dengan titik makhraj ya, tapi lebih kepada sifat nanti dalam pembahasan sifat, yaitu sifat inhiraf ya. Sifat inhiraf yang dimiliki oleh huruf lam dan ra, dan disinilah ya huruf lam memiliki sifat inhiraf dan itulah yang dimaksud daripada pergeseran ya, pergeseran makhraj atau penyimpangan makhraj. Nanti insyaallah kita akan bahas pada waktunya. Ya, al-muhim ya, intinya adalah huruf lam atau makhraj daripada huruf lam atau lebih khusus lidah yang digunakan itu cukup luas ya tadi, yaitu bisa juga dikatakan lidah atau ujung pinggir lidah ya, ujung tepi lidah ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab, ujung tepi lidah melingkar ya, maksudnya itu jadi dua tepi sini ya, kiri dan kanannya ya, kiri dan kanannya. Jadi melingkar ke atas atau ke depannya, ke lidah bagian depan. Nah, melingkar seperti ini. Nah, inilah lidah yang digunakan kemudian ditempelkan kepada gusi atau langit-langit atau gusi ya. Gusi langit-langit bagian depannya, ya. Bagian gigi bagian depan. Nah, di situ. Al. Ya, silahkan bisa dirasakan sendiri ya. La. La, li, lu, al, il, ul, al, alla, alli, allu. Ya, insyaallah mudah ya, secara pengucapan insyaallah mudah. Yang jelas suaranya sama, insyaallah tidak akan dipermasalahkan. Ya. Baik. Kemudian huruf lam juga ya seperti yang disampaikan tadi ya, kita singgung sedikit. Huruf lam aslinya adalah huruf yang tipis. Ya. Huruf lam aslinya adalah huruf yang tipis, artinya tidak ada penebalan suara ketika pengucapan huruf lam. Kecuali di dua kondisi saja. Ya. Kecuali di dua kondisi saja, yaitu
kondisi di lafaz Allah ya, atau di lafzul jalalah ya. Keduanya kondisi tersebut berada ketika lam tersebut ada pada kata lafzul jalalah ya, pada kata Allah ya. Tapi tidak setiap lafaz Allah ditebalkan. Nah, melainkan hanya dua kondisi saja. Apa dua kondisi tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, ketika lam tersebut didahului oleh huruf yang berharakat fathah dan huruf yang berharakat dhammah. Ya, adapun ketika didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka lam tersebut tetap dibaca tipis ya. Contohnya seperti apa? Tentu saja contohnya seperti Rasulullah ya. Lullah. Lu. Nah, ini ada dua lam ya. Lu tipis dulu. Lul baru. Lullah. Rasulullah. Kemudian apalagi? Yaqulullah ya. Rasulallah. Nah, kalau difathahkan la Rasulallah. Ada juga sallallahu ya. Nah, ini jadi peringatan buat kita ya. Sebagian kita menebalkan huruf lam tapi selain daripada dua kondisi ini. Contohnya seperti apa? Sering sekali kalau kita bersalawat ya, ketika mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebut, maka kita biasanya bersalawat. Seperti apa salawatnya? Sallallahu. Ini menjadi peringatan. Nah, itu sadar tidak sadar ya. Sadar tidak sadar, meskipun yang sudah belajar sekalipun sadar tidak sadar terkadang mengucapkan seperti itu ya. Sallallahu, la, tidak sallo. Dari mana sallo ya? Memang di qiraat yang lain ada ya. Di qiraat yang lain ketika didahului oleh huruf shad maka lam dibaca tebal ya, seperti shalah. Ada di qiraat yang lain, bukan qiraah Imam Hafiz an Asim ya. Di qiraah kita. Tapi di tempat kita ya, atau bukan tempat kita ya, di qiraah Hafiz, riwayat Hafiz dari Imam Asim ya, maka tidak ada penebalan huruf lam kecuali dua kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Sehingga ketika kita bersalawat misalnya ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, harusnya tidak mengatakan sallo ya, sallallahu. Itu huruf lain lagi ya. Atau mungkin kita berhusnuzon saja orang tersebut sedang mengucapkan dengan qiraah Nafi' ya. Katakanlah qiraah Nafi'. Warsh an Nafi' memang membaca seperti itu. Ya, tapi ya seharusnya kita membiasakan ya, meskipun dia bukan sebuah lafaz daripada Al-Qur'an, maka seharusnya kita membaca shalla ya, sallallah. Nah, harusnya idealnya seperti itu ya. Sallallah ya, biar supaya tidak menjadi kebiasaan. Baik, itulah ya pembahasan tentang huruf lam yang ada di kitab ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba simpulkan kembali poin-poin yang telah disampaikan, yaitu yang pertama adalah huruf lam ya, makhraj daripada huruf lam adalah ujung dua tepi lidah ya, ujung dua tepi lidah, yaitu lidah bagian tepi tapi bagian ujung ya. Ujung lidah itu adalah ini ya, yang seperti sudah disampaikan atau dilihat di gambar, melingkar ya. Kalau mau mudah, bahasa mudahnya itu melingkar. Jadi dua tepi sini itu sampai pada ujung ya, melingkar sini sampingnya sampai ke ujung. Nah, ini maksudnya dua tepi ya. Dua tepi sini melingkar atau sampai pada ujung. Nah, ke atas sini. Nah, ini lidah yang digunakan ya. Atau melingkar mudahnya. Tepi dari satu tepi yang di ujung melingkar kepada tepi yang lain. Nah, itu lidah yang digunakan. Kemudian ditempelkan kepada gusi gigi-gigi bagian atas ya.
ditempelkan kepada gusi gigi-gigi bagian atas atau gigi-gigi bagian depannya ya. Di situ gigi yang dimaksud adalah mencakup 2 gigi seri depan, kemudian 2 gigi seri kedua ya. Ya, 2 gigi seri atau gigi seri samping ya, yang nomor 2 dari tengah. Kemudian setelahnya ada 2 gigi taring ya. Setelahnya ada gigi geraham pertama ya. Nah, itu gusi-gusi yang digunakan adalah gusi gigi-gigi tersebut. Itu makhraj huruf lam. Nah, ya, itu sekali lagi kita sampaikan bahwa itu merupakan pendapat Imam Ibnul Jazari ya. Pendapat Imam Ibnul Jazari. Ada juga yang berpendapat bahwa memang huruf lam menggunakan torof ya. Ujung lidah ya, terserah. Mau yang ya ujung yang sebelah ra'sul lisan atau ajnal hafah juga termasuk. Kemudian termasuk juga bagian dalamnya sedikit ya. Al terkhusus ketika apa? Ketika lam tersebut dibaca tebal ya. Di antaranya Imam Ibnu Kaisan, Imam Al-Farra dan seterusnya ya. Ada beberapa lagi yang berpendapat seperti itu. Ya, yang jelas tadi sebetulnya pembahasannya adalah di sifat ya, ketika ada pergeseran makhraj pada huruf lam ini, insyaallah kita bahas pada tempatnya. Ya, itu makhrajnya. Kemudian perlu diketahui ya, meskipun kita sudah mengetahui bahwa huruf lam ada juga, atau huruf lam asal daripada sifatnya adalah tipis ya. Asalnya adalah tipis. Namun di 2 kondisi huruf lam dibaca tebal seperti yang kita sampaikan. Yang pertama adalah di lafzul jalalah ya, lam tersebut di lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Yang kedua adalah huruf lam pada lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah ya. Itu saja, tidak pada selainnya di dalam qiraah Hafs an Asim ya. Baik, itu saja mungkin kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan daripada makhraj huruf lam ini. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini kita akan berpindah kepada sesi talaqi ya, di mana insyaallah kita akan masuk kepada surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada surat berikutnya dalam pembahasan atau dalam sesi talaqi, yaitu surat Al-Falaq, di mana alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya surat An-Nas ya. Maka kami ingatkan kepada para ikhwas sekalian ya, dimanapun Anda berada, untuk selalu atau tidak berhenti berlatih ya. Jika masih ada yang dirasa memiliki kekurangan, maka perlu dilatih terus ya. Terkhusus beberapa poin yang biasa kami ingatkan atau kami sudah ingatkan ya di beberapa titik di dalam surat-surat yang sudah berlalu ya, seperti di ikhfa'nya, tebal dan tipisnya, kesempurnaan dalam pengucapan harakat ya, ketepatan dalam makhraj sebuah huruf dan seterusnya ya. Itu perlu dilatih jika memang masih terdapat kekurangan dalam segi prakteknya. Baik, kita masuk kepada surat berikutnya ya, yaitu surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq ada berapa ayat? 6 apa 5? 5 ya. Baik. La bas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, dirasa cukup dulu ya. 3 ayat dulu kita bagi 2. Atau langsung. Ya, kita lihat dulu ya untuk 3 ayat ini dulu. Baik, kita bahas terlebih dahulu. Ada beberapa peringatan mungkin ya. Tidak perlu buru-buru ya. Ada beberapa peringatan yang perlu disampaikan mungkin. Ya. Sekali lagi kita contohkan dari awal surat saja ya. Untuk ta'awudz dan basmalah mungkin kita sudah cukup sering dalam membahasnya. Mudah-mudahan secara praktek masih bisa cukup baik dan bisa dimaksimalkan ya. Baik. Sekali lagi silahkan diikuti sebisa mungkin. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, di sini masih sama peringatannya ya, seperti sebelumnya bahwa ada huruf qaf yang pertama, kemudian peringatan lain mungkin ada tambahan sedikit di huruf lam yang disukunkan ya. Ini juga menjadi peringatan bagi sebagian karena cukup sering kita jumpai bahwa huruf lam yang disukunkan terkadang terdengar memantul ya. Qul. Nah, ada di sini qul a'udzu birabbil. Ada 2 huruf lam yang disukunkan. Biasanya orang yang memantulkan seperti itu ya jelas dipantulkan ya, jelas dipantulkan, namun biasanya terburu-buru untuk melepaskan kedua sisi makhraj, melepaskan lidah daripada langit-langitnya. Qul. Terburu-buru dilepaskan si lidahnya dari gusi atau langit-langit. Harusnya tidak perlu terburu-buru ya. Tidak perlu terburu-buru melepaskan kemudian ditempelkan secara lunak. Qul a, qul a, qul a. Ditempelkan secara lunak kemudian tidak terlalu terburu-buru ketika melepaskan kedua sisi makhrajnya. Kemudian seperti biasa ada a'udzu. Ini sudah cukup maklum atau cukup sering kita ingatkan bahwa kedua huruf ini berbeda antara hamzah dengan ain, makhrajnya pun sudah kita jelaskan. Kemudian huruf dzalnya, hati-hati jangan sampai menebalkannya karena huruf dzal yang didhammahkan cenderung menebal bagi sebagian orang. Ya. Kemudian peringatan terakhir mungkin di huruf qaf yang terakhir di qalqalah ya. Falaq. Pemantulan atau sifat daripada qalqalah tersebut seharusnya atau idealnya tidak condong kepada salah satu daripada 3 harakat. Ya. Jadi falaq murni menjadi apa? Sukun. Tidak falaq, tidak condong ya, tidak condong kepada salah satu 3 harakat, tidak seperti terdengar falaq, falaqi atau falaqu ya. Tidak seperti itu. Seharusnya betul-betul murni apa? Sukun. Falaq. Nah biasanya kalau condong kepada salah satu daripada 3 harakat itu dia apa? Si pantulannya atau si qalqalahnya itu tidak murni. Alias ada dorongan ya. Ada dorongan sendiri, ada upaya kita sendiri dalam memantulkan. Seharusnya mantul sendiri falaq. Falaq secara spontan ya, secara langsung. Dia tidak perlu tidak perlu ada upaya dari kita sebetulnya. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk ayat yang pertama. Kita contohkan kembali, silahkan diikuti dengan
sebisa mungkin ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu untuk ayat yang pertama kurang lebih seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya ya. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Baik, di sini sudah kita ingatkan dari segi ikhfa'nya ya, dari sisi ikhfa'nya. Jadi bukan ming ya, bukan ming betul-betul ang, tapi apa? Misya. Antara ang tadi dengan n ya, antara ang dengan n. Misya. Misya. Ada udara dari jauh, masih ada udara dari jauh yang keluar ya, meskipun khaysyumnya juga ikut berpartisipasi karena memang ada nun yang disamarkan. Misya. 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 Si makhraj shin ya, makhraj shin jangan ditempelkan dulu ya. Untuk huruf shinnya makhrajnya jangan ditempelkan dulu, jangan minnya jangan seperti itu kan ya, jangan ditempelkan dulu. Bersiap saja, bersiap untuk mengucapkan huruf shin ya. Ketika diikhfakan, bersiap untuk mengucapkan huruf shin, jangan ditempelkan dulu. Misya, misya, misya. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian huruf ra yang ada pada syarri di sini juga perlu diperhatikan bahwa di sini huruf ra ketika tipis pasti ketika kasroh pasti ditipiskan ya. Ketika kasroh apapun yang terjadi kalau huruf ra ini sukun ya, ya apa? Kalau huruf ra ini kasroh maka apa? Harus ditipiskan. Meskipun dia bertasydid sekalipun. Ya. Sekalipun dia bertasydid maka dia tetap harus ditipiskan kalau dia berharakat kasroh. Jadi syarri, syarri bukan syarri ya. Syarr la, tapi syarri, syarri, syarri. Ya, peringatan lain di huruf ra ini adalah sifat takrir ya. Sifat takrir jangan terlalu banyak syarr, r getarannya itu sifat takrir namanya. Getarannya tersebut jangan terlalu banyak ya. Bahkan disamarkan syarri, syarri, syarri. Ini diperingatkan secara khusus oleh Imam Ibnul Jazari juga dalam matannya di bab ra ya. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takum min qabli harfi isti'la aw kanat al kasratu hayy. Wal khulfu bi kasrin wal khulfu bi kasrin yujad. Wa akhfi takriran idza tushaddad. Wa akhfi takriran idza tushaddad. Dan akhfi ya, samarkan takrir, sifat takrir ketika ra tersebut bertasydid. Baik fathah dhamma ataupun kasrah ya. Di sini terkhusus di huruf ra yang berharakat kasrah dan bertasydid. Di sini cukup sering kita dengar syarr sudah ditebalkan kemudian takrirnya banyak sekali ya. Maka ini perlu diperhatikan ya. Dia tetap menjadi tipis meskipun bertasydid, kemudian samarkan getarannya, samarkan sifat takrirnya. Jadi syarri, 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 syarri ya. Nanti insyaallah kita bahas secara mendetail ketika membahas sifat takrir ya. Syarri, syarri ya, kurang lebih seperti itu. Adapun peringatan lain di ayat yang kedua mungkin di huruf qaf sama ya, di qalqalahnya sudah kita bahas pada ayat yang pertama. Naam. Silahkan diikuti lagi. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq.
Ya, ayat selanjutnya adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Saya salah enggak ya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Naam. Ghasi. Nah, ini hati-hati ya, kita sudah mengucapkan beberapa huruf shin di sini, jangan sampai terpengaruh ya atau salah, khususnya ketika dengan hafalan, membaca ketika dengan hafalan, maka di sini adalah huruf sin ya. Ghasi, ghasiqin ya. Kemudian huruf qaf yang perlu dijelaskan ketika berharakat kasrah di sini. Cukup sering kita mendengar bahwa qaf di sini kurang kuat sehingga cenderung terdengar huruf kaf ya. Ghasikin ya, la. Tapi ghasiqi, qaf. Ghasiqi. Nah, kemudian yang lain idza wa. Nah, di sini huruf waw, hati-hati, waqab ya. Wa dulu. Wa difathahkan dulu ya, hati-hati jangan sampai wo. Jangan sampai terdengar wo ya, terpengaruh ketebalan huruf qaf di huruf setelahnya. Waqab, waqab ya. Seperti itu kurang lebih. Naam, silahkan diikuti kembali. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 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 Baik, kita ulang sekali lagi dari awal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik, itu saja mungkin materi kita pada talaqi pagi hari ini. Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan yang kami sampaikan tadi, dipersilahkan untuk menghubungi. Kita kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Afwan, sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu ya, bahwa ketika membaca nanti diperhatikan beberapa hal ya. Di antaranya adalah dibaca dengan setartil mungkin, sesantai mungkin, kemudian dibaca dengan semaksimal mungkin, berusaha untuk mempraktekkan seluruh materi yang disampaikan. Yang terakhir, jika memang sekiranya ada pertanyaan ya dari materi yang sudah disampaikan, boleh silahkan ditanyakan ya. Itu saja, kami kembalikan kepada moderator. Nah, Iya. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman a'azanillah wa iyyakum. Kita beranjak pada sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini, silahkan telepon di layanan interaktif khusus ikhwan 02286862637 dan kita coba angkat dan sapa penelpon pertama di pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan
dengan Zain Abdillah dari Kiara Condong. Dengan Akhi Zain Abdillah ya. Silakan Akhi Zain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Afwan, diulang, min syarri. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Diulangi ayat yang ketiga, Afwan. Qafnya diperjelas ya. Siqin. Nah, Wa min syarri ghasiqin idza waqab. nah, Masya Allah, Akhi Zain sudah cukup baik ya. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Akhi Zain Abdillah di Kiara Condong atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali penelpon kedua 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Cijerah. Abu Albani. Abu Albani Cijerah ya. Silahkan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Afwan, ulangi. Qafnya diperjelas, Pak ya. Qul a'udzu birabbil falaq. La. Di sini telat. Qalqalahnya jangan telat ya, Pak Afwan. Falaqo, langsung dipantulkan, jangan falaqo. Nah, telat itu yang tadi telat. Coba langsung dipantulkan, falaqo. Qul a'udzu birabbil falaq. Naam, seperti itu. Min syarri ma khalaq. Tamam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Naam, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ya, itu tadi jangan sampai nyangkut, Pak ya. Huruf qalqalahnya jangan nyangkut. Nah, sudah cukup baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Abu Albani di Cijerah atas partisipasinya. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi dan menyetorkan pelajaran di surah Al-Falaq pagi hari ini. Silahkan kami sediakan layanan interaktif. Line telepon khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat dan sapa kembali. Halo. Ya, halo. Sudah masuk, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Amu di Bandung. Bapak Amu di Bandung ya. Silakan Bapak Amu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari ta'awudz, Pak ya. Afwan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, terus. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Iya, diulang sekali lagi Afwan Pak,
diperhatikan coba ya Pak Amu. Di huruf qalqalahnya jangan nyangkut ya, jangan telat qalqalahnya. Falaqo. Jangan falaqo. Nah, qalqalahnya telat itu ya, tapi langsung dipantulkan. Yang telat itu yang agak nyangkut itu ketika huruf qalqalahnya bertasydid ya. Ada tanda tasydidnya. Itu baru ada nyangkutnya sedikit ya, atau ada jedanya, tertahan sedikit seperti tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu baru telat. Tapi selanjutnya tidak bertasydid maka langsung ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, langsung mantul. Sama di sini juga ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung dipantulkan Pak ya. Dicoba sekali lagi. Nah. Qul a'udzu birabbil falaq. La, falaq. Langsung dipantulkan Pak. Qafnya. Falaq. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dicoba sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Naam, tamam. Min syarri ma khalaq. La bas. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Iya, perhatikan huruf ghainnya ya. Kemudian huruf shinnya tadi kurang jelas ya. Kayaknya kurang pas makhrajnya tadi. Wa min syarri. Syarri gha ya, bukan go ya. Bukan huruf G benar tapi ada udara di situ. G yang ada udaranya, gha ya. Gha. Gha bukan go ya. Dicoba sekali lagi, wa min syarri. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Iya, kurang lebih seperti itu, sudah lebih baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Lompat lagi si Bapak nih ya. Masih baru 3 ayat Pak ya. Nanti insya Allah lanjutannya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sudah cukup baik Pak ya. Cukup ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, afwan. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Ya, syukran jazakallahu khairan Bapak Amu di Bandung ya. Kami tunggu kembali partisipasinya di pelajaran pekan selanjutnya insyaallah. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita beranjak pada penelpon yang masuk selanjutnya di 02286862637. Kita coba sapa. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhi siapa di mana? Ahmad di Bandung. Akhi Ahmad. Silahkan Akhi Ahmad. Ya, Akhi Ahmad yang semangat bacanya ya. Janganlah lulus. Jangan tarunduh, janganlah lulus. Ya, sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iya, perhatikan. Ini kok terulang lagi ya. Perhatikan yang mau setoran ya. Jangan terlalu fokus nelpon terus ya. Terus ininya dimatiin mungkin ya. Oh, HP-nya dipakai mungkin. Ya, jadi nggak diperhatikan. Ini peringatan berulang-ulang ini. Sudah 3 ya. Sudah 3 orang yang melakukan kesalahan yang sama, yaitu qaf atau sifat qalqalahnya terlambat ya, telat keluar atau nyangkut ya. Falaqqa, al falaqqa, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu, tapi falaqqa ya, falaqqa langsung dipantulkan Ahmad ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq min syarri ma khalaq. Khalaq. Langsung dipantulkan khalaq. Khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Qab, jangan qab. Qab atau falaq ya, seperti itu. Ya, dicoba sekali lagi baca Ahmad. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya, seperti itu. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Iya, kurang lebih seperti itu ya. Sudah lebih baik. Barakallahu fiik. Barakallah, jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Baik, syukran jazakallahu khairan Akhi Ahmad di Bandung atas partisipasinya. Ditunggu pelajaran selanjutnya ya di pekan-pekan yang akan datang. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surah Al-Falaq pagi hari ini. Silakan antum dapat menyetorkan pelajaran antum ke layanan interaktif khusus ikhwan di layanan interaktif line telepon 02286862637 dan kita coba angkat kembali penelpon yang masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Taslih dari Sukahaji. Bapak Taslih di Sukahaji ya, silahkan Bapak Taslih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, dicoba sekali lagi. Afwan Pak, diperhatikan huruf ra-nya ya. Syarri, Ya. syarri jangan ditebalkan ya sehingga suaranya terdengar tebal. Syarri enggak, tapi syarri, syarri. Ya, tipis Syarri. saja. Ya, ra-nya tipis saja. Ya, silahkan dibaca sekali lagi. Min La, dari awal syarri saja nggak masalah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, la bas ya, cukup baik Pak Pak Taslih ya, barakallahu fiik, la bas. Jazakallah. Jazakallahu khair. Makasih. Ya, terima kasih. Syukron jazakallahu khairan Bapak Taslih di Sukahaji atas partisipasinya. Ditunggu di pelajaran yang akan datang di pekan-pekan selanjutnya. Dan berikan kesempatan terlebih dahulu Bapak Bandi yang sudah hadir di studio untuk menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini. Silakan Pak Bandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Diulang. Min syarri ma khalaq. Ikhfa'nya afwan masih ang ya. Ming, la, laisa ang. Bukan ang bunyinya ya. Ya, nanti dilatih. Tafadhal. Sekali lagi, min syarri. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghainnya diperjelas. Sekali lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Jangan lupa qafnya. Ghasiqi. Nah, Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ya, labas ya. Cukup baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Bandi. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita beralih kembali pada penelpon yang masuk di 02286862637. Kita coba angkat. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ilham di Karawang. Dengan Ilham di Karawang ya. Silakan. Akhi Ilham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Nah, dicoba sekali lagi Pak Ilham, silahkan. Bismillah. Dari bismillah, dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب Ya, ومن cukup 3 ayat dulu Pak ya. نعم. Ya, tadi Afwan, koreksi sedikit mungkin ya, di qalqalahnya tadi nggak tahu dengar apa enggak ya waktu sebelumnya. Jangan sampai nyangkut Pak ya, jangan telat. Al-falaqo langsung dipantulkan. Falaqo, jangan falaqo. Falaqo. Khalaqo. Tidak begitu ya. Tapi khalaqo, al-falaqo. Khalaqo. Waqab. Nah, langsung mantul begitu ya. Tadi kadang nyangkut, kadang enggak ya, kadang bagus. Ya, begitu saja mungkin. Nanti mungkin dilatih lagi ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa tadi ya? Saya Ilham, lupa lagi. Pak Ilham. Bapak Ilham di Karawang, Masya Allah, saya lupa. Ditunggu kembali Pak Ilham ya partisipasinya di pelajaran yang akan datang. Selanjutnya kita tutup saja pelajaran kita di pagi hari ini, dan untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu Al Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Ya. Ikhwas sekalian, para pendengar atau para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, perlu kami ingatkan terus menerus ya bahwa ketika kita mendengarkan atau menyaksikan sebuah program kajian, ya, program kajian ilmiah, ya, maka mudah-mudahan kita dihitung sebagai orang yang sedang bermajelis dalam menuntut ilmu, ya. Duduk mendengarkan sebuah kajian untuk mendapatkan sebuah ilmu. Maka di sini diharapkan kesungguhan, ya. Tentu saja kesungguhan, kemudian kesabaran, ya, karena sudah meluangkan waktu, sudah berkorban banyak hal, maka diharapkan tidak disia-siakan seluruh pengorbanan yang dilakukan. Ya, termasuk ketika termasuk dikatakan sebagai pengorbanan ya ketika kita menghadiri ya atau mendengarkan sebuah siaran kajian ilmiah ya, mungkin yang kita lakukan pada saat ini termasuk juga ya adalah ya, dan termasuk daripada menunjukkan kesungguhan ya, cerminan daripada kesungguhan adalah mencatat ya, mencatat seluruh apa yang disampaikan, meskipun bisa jadi apa yang disampaikan telah kita ketahui sebelumnya. Nah, ini perlu dicatat juga. Kenapa demikian? Karena tidaklah sebuah ilmu akan melekat kecuali dengan pengulangan, kecuali dengan murajaah ya. Yang setelahnya ada yang dinamakan dengan praktek ya, amal. Setelah itu, setelah dicatat, setelah diulang-ulang, maka harus dipraktekkan, barulah kemudian ilmu tersebut akan melekat di dalam diri kita ya. Tidak terkecuali pelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Sering kita sampaikan bahwa dulu santri-santri kita kami peringatkan dan kami arahkan untuk memiliki satu mushaf, kemudian ditandai setiap mushaf yang ada ya, jika memang ada koreksian dari sang guru, sehingga ketika mengulang atau kondisi yang sama ya, kondisi yang sama atau kasus yang sama mungkin ya, tidak akan terulang lagi ya. Karena apa? Karena ada catatan. Oh, catatan itu mengingatkan bahwa kondisi seperti ini saya terjadi kesalahan. Saya melakukan kesalahan dalam kondisi seperti ini.
di kondisi yang sama di tempat yang lain tidak boleh terulang lagi. Nah, inilah manfaat daripada menulis, ya, mencatat, mengingatkan bagi kita akan kesalahan yang pernah dilakukan sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di tempat yang sama atau di situasi yang sama. Nah, itu saja mungkin, ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang kesungguhan seseorang dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jadi amal soleh, ya, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.